Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Al-Makki dan Al-Madani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansatul Uyun dan anggota kelompok 4 yang lain ada Lia Amiratul Niswah dan Anissa Samratul Lisafida. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi Al-Makki dan Al-Madani. Jadi di sini ada 3 pendapat mengenai definisi Al-Makki dan Al-Madani. Pendapat yang pertama dan yang paling terkenal yaitu bahwa Al-Makki ialah apa-apa yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Al-Madani sendiri ialah apa-apa yang turun setelah hijrah, baik turunnya di Madinah ataupun di tempat lain, bahkan walaupun ia turun di Mekah. Nah, contoh di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, ayat ini sendiri itu adalah ayat Al-Madani walaupun turunnya di dalam Ka'bah pada waktu Fathu Mekah. Definisi yang pertama, ini masih pendapat yang pertama, klasifikasi Al-Makki itu jika apa-apa yang ayat-ayat yang turun sewaktu dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan untuk Al-Madani sendiri itu adalah apa-apa yang turun setelah hijrah dan di dalam perjalanan kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi. Dengan demikian, definisi ini berkaitan erat dengan waktu, karena disebutkan bahwa kalau Al-Makki sendiri itu sewaktu perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Al-Madani ini turun setelah hijrah gitu. Jadi ini erat kaitannya dengan waktu. Untuk selanjutnya ada pendapat kedua, definisi ini memfokuskannya berdasarkan tempat. Bisa kita lihat di sini bahwa pengertian Al-Makki sendiri itu adalah apa-apa yang turun di Mekah walaupun setelah hijrah. Termasuk dalam kategori Mekah sendiri daerahnya ada di sekitar Arafah dan Hudaybiyah. Sedangkan untuk Al-Madani apa-apa yang turun di Madinah, yang termasuk dalam kategori Madinah sendiri daerahnya ada di sekitar Badar dan Uhud. Nah, definisi ini itu mencakup dan menyeluruh, karena walaupun ia meliputi daerah sekitar Mekah dan Madinah, tapi tidak mencakup seluruh daerah yang berada di luar kedua tempat tersebut. Contoh di Quran surat Az-Zukhruf ayat 45, ayat ini itu diturunkan di Bait Al-Maqdis pada malam Isra, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Qatadah. Nah, ayat ini diturunkan di Baitul Maqdis pada malam Isra, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Qatadah. Dengan definisi ini, maka ayat ini tidak dapat dinamakan sebagai ayat Al-Makki atau Al-Madani, karena ayat itu tidak turun di salah satu dari kedua daerah itu. Nah, oleh karena itu, definisi kedua ini tidaklah sepenuhnya dapat diterima karena tidak sempurna begitu. Nah, selanjutnya ada definisi yang ketiga, pendapat yang ketiga berpendapat bahwa Al-Makki itu adalah ayat yang berisikan redaksi untuk penduduk Mekah, sedangkan untuk Al-Madani sendiri adalah ayat yang berisikan redaksi untuk penduduk Madinah. Nah, landasan pemikiran definisi ini adalah berpendapat bahwa penduduk Mekah mayoritas kaum kafir, maka Al-Quran yang diturunkan selalu dengan redaksi umum, sedangkan penduduk Madinah mayoritas muslim, maka selalu digunakan redaksi khusus. Dengan pengertian bahwa kalimat ya ayyuhan nas adalah Al-Makki, sedangkan ya ayyuhalladzina amanu adalah Al-Madani. Nah, bila diteliti definisi ini, maka dapat ditemukan bahwa ini tidak mencakup, karena ditemukan surat Al-Madani yang dimulai dengan redaksi ya ayyuhan nas,
seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan ada juga Quran surat An-Nisa yang merupakan Al-Madani, yang redaksinya itu yang kalimatnya itu dimulai dengan ya ayyuhan nas. Nah, padahal ini kan surat Al-Madani. Nah, contohnya adalah di Quran surat An-Nisa ayat 1. Itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, dengan demikian definisi ini juga tidak sempurna, maka tidak dapat diterima. Nah, setelah teman-teman melihat dari ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa definisi pertama itulah yang lebih tepat karena ia mencakup dan menyeluruh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani? Nah, untuk cara mengetahui Al-Makki dan Al-Madani sendiri itu diketahui melalui informasi yang disampaikan oleh para sahabat dengan riwayat yang sahih, karena mereka menyaksikan saat Al-Quran itu turun dan mengetahui peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran itu turun. Pernah ada suatu ungkapan dari Sayyidina Ali. Beliau berkata bahwa tanyakanlah kepadaku, demi Tuhan bila kamu tanyakan sesuatu pasti akan aku jawab. Tanyakanlah kepadaku tentang kitab suci Al-Quran, demi Allah tidak satu ayat pun kecuali saya mengetahui apakah diturunkannya pada malam hari atau di siang hari, di dataran ataupun di pegunungan. Karena luasnya pengetahuan Ibnu Abbas tentang Al-Quran, maka ia disebut dengan turjuman Al-Quran. Jadi jika dilihat dari kondisi mereka, maka sangat wajar bila mereka, para sahabat, dijadikan sumber untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani dari Al-Quran Al-Karim. Selain itu juga cara mengetahui Al-Makki dan Al-Madani itu dapat diketahui dari informasi yang disampaikan oleh para tabi'in yang memperoleh berita dari sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Samratul Safida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda surat Al-Makki, Al-Madani, dan juga tema dan gaya bahasa surat Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama adalah tanda-tanda surat Al-Makki. Al-Makki adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat apapun yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, entah itu turun di Madinah, di Arab, atau dimanapun itu, jika turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, maka surat tersebut masuk ke dalam golongan surat Al-Makki, atau biasa dikenal dengan sebutan Makkiyah. Dan berikut adalah tanda-tanda dari surat Al-Makki. Pertama, seluruh surat yang di dalamnya ditemukan ayat sajadah. Yang kedua, seluruh surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah seperti shad, ha, mim, dan lain-lainnya, maka ia adalah Al-Makki, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang ketiga, setiap surat yang membahas tentang kisah para nabi dan masyarakat terdahulu itu masuk ke dalam golongan Al-Makki, dan juga setiap yang terdapat lafaz ayyuhannas atau biasanya terdapat di depan, maka surat tersebut termasuk golongan Al-Makki. Dan selanjutnya adalah tanda-tanda surat Al-Madani. Seperti yang kita tahu bahwasanya Al-Madani adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Entah itu turun di Mekah atau di Jazirah Arab,
Jika surat tersebut turun setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah, maka surat tersebut termasuk golongan surat Al-Madani atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Madaniyah. Berikut merupakan tanda-tanda surat Al-Madani. Yang pertama, setiap surat yang membahas tentang hudud atau yang biasa kita kenal dengan penetapan batasan hukum dan juga faraid warisan. Yang kedua, setiap surat yang berisikan perizinan untuk jihad dan tata caranya. Tata cara bagaimana berjihad dengan benar dan berjihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah setiap surat yang membahas tentang kaum munafik dan kondisi mereka. Dan yang keempat adalah banyak ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan golongan surat Al-Madaniyah atau Al-Madani. Nah, selanjutnya adalah tema dan gaya bahasa Al-Makki. Al-Makki dan Al-Madani mempunyai gaya bahasa masing-masing dan mereka keduanya berbeda. Dan yang pertama saya membahas tentang gaya bahasa Al-Makki, yaitu ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan hari akhir dan hari pembalasan, hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmat, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional, dan ayat-ayat kauniyah atau yang biasa disebut dengan ayat-ayat tentang alam semesta. Dan kebanyakan ayat dan surat-suratnya adalah pendek-pendek. Surat Al-Makkiyah terkenal dengan surat yang mempunyai ayat yang pendek-pendek, tidak seperti surat Al-Madaniyah yang cenderung mempunyai ayat-ayat yang cukup panjang atau bahkan sangat panjang. Dan juga pernyataannya singkat, di telinga terasa menembus dan terdengar sangat baik, menggetarkan hati, dan maknanya pun meyakinkan yang diperkuat dengan lafaz-lafaz sumpah. Hal itu dikarenakan penduduk Mekah merupakan orang-orang yang fasih dan ahli balaghah, tidak seperti orang-orang Madinah yang awam atau tidak tahu dengan balaghah dan tidak termasuk orang-orang yang fasih. Dan berikutnya adalah tema dan gaya bahasa pada surat Al-Madani, yaitu penjelasan tentang persyariatan secara terperinci seperti penjelasan hukum-hukum amaliyah dalam ibadah dan amalah seperti hukum sholat, zakat, puasa, nikah, talak, jual beli, dan lain-lain. Hal-hal tersebut masuk ke dalam gaya bahasa Al-Madani. Dan selanjutnya kebanyakan ayat dan suratnya panjang-panjang seperti yang saya tadi jelaskan di surat Al-Makkiyah, bahwasanya di Al-Makkiyah adalah suratnya ayatnya itu pendek-pendek. Dalam suratnya memiliki ayat-ayat yang pendek-pendek, akan tetapi di Al-Madani ini dalam suratnya ayatnya memiliki ayat yang panjang-panjang, tidak seperti Al-Makki, dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. Jadi di Al-Madani itu mereka langsung seperti hanya to the point, sasarannya mereka apa, maka mereka menjelaskan sasarannya tersebut. Karena penduduk Madinah bukanlah seperti penduduk Mekah yang ahli dalam balaghah dan fasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amiratul Niswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan Makki dan Madani. Nah, pertama itu dari segi waktu turunnya. Al-Makki itu merupakan surah
yang diturunkan sebelum Hijriah. Jadi semua surah yang turun sebelum Hijriah meskipun bukan di Mekah merupakan Al-Makkiyah atau Maki. Kemudian Madani adalah surah-surah yang turun sesudah Hijriah. Meskipun surah tersebut turun di Mekah atau di Arafah, kalau surah tersebut turun sesudah Hijriah, surah-surah tersebut disebut Al-Madani. Seperti surah yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah, yaitu surah An-Nisa ayat 58. Surah tersebut turun sesudah Hijriah. Nah, surah tersebut dinamakan surah Al-Madaniyah. Yang kedua yaitu dari segi tempat turunnya. Nah, Makki yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti di Mina, Arafah dan seterusnya. Kemudian di Madani adalah yang turun di Madinah seperti di Uhud, di Kuba dan di Sil. Namun pendapat ini berkonsekuensi tidak adanya pengecualian seperti spesifik dan batasan yang jelas. Nah, sebab yang turun di perjalanan di Tabu atau di Baitul Maqdis tidak termasuk dalam salah satu bagian sehingga tidak dinamakan Makkiyah maupun Madani. Nah, yang ketiga ini dari segi sasarannya. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah dan Madaniyah adalah seruannya yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Nah, berdasarkan pendapat ini, para pendukungnya menyatakan bahwa Al-Quran yang mengandung seruan Ya Ayyuhan Nas, wahai manusia adalah Makki atau surah Al-Makkiyah. Nah, sedangkan ayat yang mengandung seruan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, merupakan Madani atau Al-Madaniyah. Namun, kalau diteliti dengan secara detail, ternyata kebanyakan kandungan Al-Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan tersebut. Nah, penetapan ini tidak konsisten. Nah, misalnya surah Al-Baqarah disebut surah Al-Madani, tetapi di dalamnya terdapat ayat yang artinya wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kegunaan atau faedah mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, dengan mengetahui Makkiyah dan Al-Madaniyah, bertambah keyakinan seseorang terhadap Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim yakin sepenuhnya terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran tersebut disampaikan dari generasi terdahulu hingga sekarang dengan fakta atau dengan kandungan yang sangat jelas, hak seperti itu. Nah, yang kedua itu kegunaan mengetahui Al-Makki dan Al-Madani. Dapat dibedakan nasih dan mansuhnya. Bila ditemukan dua ayat atau lebih dalam membahas satu permasalahan dengan hukum yang beda, lalu pembaca mengetahui Al-Makki dan Al-Madani dari kedua ayat tersebut, maka ia dapat mengambil ayat Al-Madani dan meninggalkan Al-Makki atau Al-Makkiyah. Nah, berdasarkan pada pendapat ini bahwa ayat kedua menghapus ayat pertama karena ia datangnya belakangan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah dari faedah ini juga kita dapat mengetahui tahapan atau turunnya syariat, dan ini merupakan strategi yang sangat bijaksana karena manusia tidak akan, kita sebagai umat Allah tidak akan merasa berat atau terbebani dengan beban syariat yang dipikul yang bisa mengakibatkan padanya penolakan syariat itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.